Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kalijati yang Ibu banggakan, pada kesempatan ini mohon izin Ibu akan mereview pembelajaran PABP kelas 11 untuk semester genap. Seperti yang kita ketahui bahwa materi pembelajaran untuk kelas 11 di 1 tahun itu terdiri dari 11 kompetensi dasar. 6 kompetensi dasar sudah kita pelajari pada semester ganjil yang lalu. Nah, di semester genap ini materi pembelajaran PABP itu terdiri dari 5 kompetensi dasar. Yang pertama adalah KD 3.2, yaitu menganalisis Quran surah Yunus ayat 40 dan 41, kemudian juga Quran surat Al-Maidah ayat 32, serta hadis-hadis mengenai toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yang kita pelajari di semester genap itu yaitu 3.4 tentang menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, kompetensi dasar 3.6 yaitu menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi dasar 3.8 tentang menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kompetensi dasar 3.11 yaitu menelaah perkembangan Islam pada masa modern. Mari kita lihat satu persatu dari kompetensi dasar yang kita pelajari di semester genap ini untuk penguatan materi bagi kalian sebagai bekal untuk pelaksanaan ujian kenaikan kelas. Yang pertama yang kita pelajari yaitu kompetensi dasar menganalisis makna Quran surah Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Materi ini sudah kita bahas di LSAK sesi ke-7, tetapi pada hari ini Ibu akan sedikit menganalisis materi tersebut, artinya materi esensial atau materi pokok yang harus kembali dipelajari oleh anak-anakku sekalian, yaitu yang pertama, silakan kalian pelajari lagi mengenai terjemah atau arti per kata dari Quran surah Yunus ayat 40-41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian yang kedua yaitu kalian harus menganalisis mengenai hukum tajwid yang terdapat dalam 2 ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus mempelajari tentang isi kandungan dari Quran surah Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran surat Al-Maidah ayat 32. Selanjutnya yang harus dipelajari lagi yaitu yang keempat tentang asbabun nuzul dari 2 ayat tersebut. Kemudian yang kelima, perilaku apa saja yang mencerminkan dari Quran surah Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran surat Al-Maidah ayat 32. Selanjutnya yang keenam, kalian harus mempelajari juga tentang bentuk-bentuk perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara-cara menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dan yang terakhir yang harus dipelajari adalah bagaimana atau apa saja hikmah bersikap toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Selanjutnya, kompetensi dasar yang kedua yang dipelajari di semester genap yaitu kompetensi dasar 3.4, menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi ini juga sudah Ibu sampaikan atau sudah Ibu tayangkan di pembahasan materi di LSK sesi ke-8. Adapun materi pokok atau materi esensial yang harus kalian pelajari di kompetensi dasar 3.4 ini yaitu yang pertama, mengenai pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu arti iman kepada Rasul? Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membedakan antara Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga, tentang jumlah, nama, dan tugas para Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang keempat, bagaimana cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kelima, mengenai mukjizat para Rasul Allah. Dan yang terakhir yang harus kalian pelajari dari kompetensi dasar ini yaitu apa saja perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu barangkali materi yang harus kalian pelajari di KD 3.4 tentang makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kompetensi dasar yang ketiga yang kita pelajari di semester genap itu yaitu kompetensi dasar 3.6, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pembahasan materi ini sudah tercantum di LSK pada sesi ke-9, tetapi akan Ibu sampaikan di sini materi esensial atau materi pokok yang harus kalian pelajari dari kompetensi dasar 3.6 ini, yaitu yang pertama, apa definisi orang tua menurut ajaran agama Islam. Sini ada beberapa macam orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, ibu dan bapak kandung kita. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Dan yang ketiga adalah orang tua yang menikahkan anaknya dengan kita atau yang disebut dengan mertua. Silakan kalian pelajari lagi, perdalami lagi, boleh dari pembahasan materi di Alsaka atau dari buku pegangan yang kalian miliki, yaitu buku PABP yang kalian miliki. Kemudian yang kedua yang harus kalian pelajari juga yaitu tentang dalil perintah hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini Ibu cantumkan yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Silakan dalami dalil tersebut, dihafalkan, kemudian juga dipahami isi kandungan ayatnya. Kemudian yang ketiga yang harus dipelajari yaitu bentuk hormat dan patuh kepada orang tua itu seperti apa. Kemudian yang keempat, apa pengertian guru. Yang kelima, apa saja bentuk-bentuk perilaku hormat dan patuh kepada guru. Dan yang terakhir, yang keenam, kalian pelajari juga bentuk-bentuk jasa guru kepada para siswa itu seperti apa. Ya, barangkali itu yang harus dipelajari pada KD 3.6 tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada KD 3.8 tentang menganalisis pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah, yang tentu saja pembahasan materi ini sudah menjadi salah satu tugas PJBL yang sudah kalian laksanakan pada bulan-bulan yang lalu, dan materi ini sudah terdapat atau tercantum di LSK sesi ke-10. Materi pokok atau materi esensial yang harus kalian pahami, yang harus kalian pelajari pada KD ini, yang pertama adalah
apa pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian yang kedua, syarat dan rukun khutbah. Tentu saja di sini syaratnya itu syarat untuk menjadi khotib. Kemudian rukun khutbah sebagai acuan untuk membuat teks khutbah. Kemudian yang ketiga, macam-macam khutbah. Yang keempat, tentang dalil perintah tabligh. Kemudian yang kelima, apa saja syarat-syarat dari tabligh. Kemudian yang keenam, yang harus kalian pelajari yaitu bentuk dan metode dakwah. Kemudian yang ketujuh, dalil tentang perintah berdakwah. Dan yang kedelapan, kalian pelajari lagi tentang apa saja perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, pada materi ini kalian sudah mengumpulkan video tentang berkhutbah dan dakwah yang sudah kalian kirim di tugas Elsaka. Selanjutnya, kompetensi dasar yang kelima atau yang terakhir yang kita pelajari di semester genap ini, yaitu kompetensi dasar 3.11, menelaah perkembangan Islam pada masa modern atau pada masa abad 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, pembahasan materi tentang perkembangan Islam pada masa modern ini bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari di Elsaka sesi ke-11. Adapun materi esensial yang harus kalian pelajari pada KD ini, yang pertama adalah tentang sejarah perkembangan Islam pada masa modern yang terjadi dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Kemudian yang ketiga, mengenai gerakan pembaharuan Islam di beberapa negara. Kemudian yang keempat, kalian pelajari juga atau pahami betul tentang siapa saja tokoh-tokoh pembaharuan dalam pemikiran Islam pada abad tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu bentuk-bentuk perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, barangkali itu 5 kompetensi dasar yang kita pelajari di semester genap ini. Dan untuk kisi-kisi soal ujian kenaikan kelas, soalnya materinya itu tidak jauh dari apa yang sudah ibu sampaikan tadi, tetapi akan ibu perkuat lagi bahwa untuk soal ujian kenaikan kelas diambil dari materi 5 kompetensi dasar yang sudah ibu sampaikan tadi. Yang pertama, dari kompetensi dasar menganalisis Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Indikator yang akan ibu jadikan soal di ujian kenaikan kelas, yang pertama yaitu mengenai terjemah atau arti perkata Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Selanjutnya juga akan ada soal mengenai hukum tajwid. Tentu saja mungkin soal hukum tajwid ini akan menjadi soal yang paling esensial ya. Hukum tajwid ini akan terdiri dari 2 soal, yaitu soal Quran Surat Yunus dan soal Surat Al-Ma'idah. Kemudian yang ketiga, indikator yang akan menjadi soal di ujian kenaikan kelas adalah mengenai isi kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, juga Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang keempat, yaitu mengenai asbabun nuzul atau sebab-sebab turun ayat dari Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang kelima, indikator soalnya yaitu perilaku yang mencerminkan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32.
Kemudian selanjutnya mengenai bentuk-bentuk perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kemudian yang ketujuh, cara-cara menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dan yang selanjutnya tentang hikmah bersikap toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Nah, ini soal-soal yang akan muncul dari KD 3.2 yang nanti akan muncul di soal UKK. Kemudian dari kompetensi dasar 3.4 yaitu menganalisis iman kepada Rasul-Rasul Allah. Indikator soal yang akan muncul pada UKK nanti yaitu yang pertama mengenai pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian tentang perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian juga jumlah nama dan tugas para Rasul Allah, kemudian cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah, mujizat para Rasul, serta perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dari KD 3.6 mengenai menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ada 6 indikator, di mana 6 indikator ini bisa jadi menjadi beberapa soal. Yang pertama adalah tentang apa pengertian orang tua dalam Islam, kemudian juga tentang dalil perintah hormat dan patuh kepada orang tua, kemudian bentuk hormat dan patuh kepada orang tua, pengertian guru, bentuk hormat pada guru, dan tentang apa saja jasa guru kepada kita semua. Nah, itu indikator soal pada KD 3.6. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.8 mengenai menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Indikator soal yang akan muncul pada ujian kenaikan kelas, yang pertama adalah tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian juga tentang syarat dan rukun khutbah, macam-macam khutbah, dalil perintah tabligh dan dakwah, kemudian syarat-syarat tabligh, bentuk dan metode dakwah, kemudian tentang perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Silakan kalian perdalami lagi, pelajari lagi materi-materi tersebut, karena nanti akan muncul di soal-soal UKK. Pada KD yang terakhir, yaitu menganalisis atau menelaah perkembangan Islam pada masa modern, indikator soal yang akan menjadi acuan di ujian kenaikan kelas nanti. Yang pertama adalah materi pokoknya tentang sejarah perkembangan Islam pada periode modern. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Islam pada masa modern tersebut, dan juga gerakan pembaruan Islam di beberapa negara. Kemudian di situ ada di Turki, di India, kemudian di Persia. Nah, silahkan kalian pelajari saja materinya di LSAK atau di buku PABP pegangan kalian masing-masing. Kemudian yang keempat, dari KD ini yang menjadi indikator soalnya adalah mengenai tokoh-tokoh pembaharuan dalam pemikiran Islam, dan juga perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, barangkali seperti itu review pembelajaran PABP yang bisa ibu sampaikan. Sekali lagi kalian pelajari 5 KD dari mulai KD 3.2 mengenai menganalisis Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 serta surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar mengenai menganalisis iman kepada Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya yang ketiga, kompetensi dasar mengenai perilaku hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Kemudian yang keempat, mengenai
menganalisis pelaksanaan khutbah tablik dan dakwah, dan yang terakhir pada yang kelima yaitu tentang menelaah sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Kemudian silakan kalian pelajari kisi-kisi ujian kenaikan kelas yang sudah Ibu tampilkan di slide PPT ini. Selamat belajar, semoga sukses, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.